Salam sukses. Kali ini ada berita terbaru dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang belakangan setelah paslon capres dan cawapresnya dari PDI Perjuangan kalah dalam perolehan suara di Pilpres 2024, semakin getol mengkritik keburukan-keburukan Jokowi dan Gibran. Misalnya menuduh dengan mengatakan Jokowi melalui menterinya yang kata Hasto powerful. Intinya adalah ditugaskan untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan bisa diserahkan kepada Jokowi. Sebelumnya Hasto juga mengatakan kalau Jokowi akan merebut Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Begitu juga dengan keburukan-keburukan Gibran juga sama di blow up dengan mengatakan Gibran diibaratkan sama seperti supir truk. Dan sebelum saya lanjutkan ulasannya, coba kita cek dulu seperti apa videonya. Sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI Perjuangannya, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi, tapi ternyata justru merupakan puncak ya dari abuse of power dari Presiden, dan kemudian terjadi akibat nepotisme, kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu, sehingga anak ranting justru yang menjadi benteng Ibu Mega. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019, 2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya, kita berbicara tentang fakta data yang sederhana. Memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi soal-soal kepemimpinan, bagaimana memimpin negara dengan efektif. Dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. Kan Pak Prabowo juga ngomong di mana-mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi 2019 yang hebat itu kata dia Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang-orang yang dikalahkan? Ya merangkul sih itu kan kita punya tubuh, punya dua tangan memang untuk merangkul. Tetapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan ada tanggung jawab terhadap masa depan. Ketika pemilu sudah diperlakukan dengan cara-cara seperti ini, begitu banyak intimidasi. Ada kepala-kepala daerah yang seminggu sebelum pemilu itu diperiksa oleh Polri. Ini kan menunjukkan campur tangan yang berlebihan. Ya, yang dirangkul oleh Mas Habibur Rahman harusnya adalah nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai pemilu tanpa intervensi kekuasaan, tanpa abuse of power. Harusnya itu yang kita rangkul bersama-sama. Dengan pernyataan tersebut kami melihat Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect, ya, termasuk terhadap kompetitor. Pak Hasto ini bukan contoh yang baik buat generasi muda dan buat kita semua. Ya, silakan saja dia memilih bersikap tersebut, tapi rakyat pasti menilai, ya, sikap-sikap seperti ini sangat amat tidak layak untuk dicontoh, dan beliau sangat amat tidak layak untuk dijadikan panutan, ya. Politik kita ke depan, ya, adalah politik saling menghormati,
politik merangkul, ya, dan politik persatuan. Jadi orang-orang seperti ini ya sepertinya akan tergilas oleh zaman. Seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan, ya itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan. Ya, seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Karena kedewasaannya belum tercapai, lalu menabrak 6 mobil lainnya. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya. Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks, masalah ekonomi, masalah sosial, persoalan geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan egoisme agama yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual kita. Kemudian di tengah-tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi, wali kota juga baru 2 tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Mau khilaf. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling ngerti. Ganjar loh Mas Hasto. Mas Hasto. Seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik. Gitu kan. Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Itu terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol Halim. Dan khilaf katanya. Ya karena khilaf, terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur. Ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Sementara Gibran yang dia bilang sebagai supir truk gerbang tol utama itu justru kan sukses, menang dengan telak gitu loh. Kami bertahan di tengah berbagai gempuran yang luar biasa. Gempuran secara masif terjadi abuse of power. Dan yang sangat kami sayangkan itu justru dipimpin, dilakukan oleh sosok Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi penjaga norma, sehingga meskipun rumah PDI, rumah nasionalis Soekarnois, rumah Partai Wong Cilik ini juga dibakar, tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Mas Hasto adalah orang yang terkubur dalam Pilpres kali ini karena ya kan begini, beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya.
pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5 sampai 6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi. Untuk 21 tahun ke depan tadi. Mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, ini betul-betul menyesatkan, apalagi dilakukan oleh intelektual. Dan sejatinya ketika Presiden kemudian sebagai pelaku utama atau aktor utama yang di-frame dalam sebuah cerita yang tidak berdasarkan bukti tersebut sudah menyangkal, maka sejatinya tanpa bukti pun boleh ada permohonan maaf gitu untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas statement yang telah dibuat. Ketua bukan Golkar. Pak Jokowi memilih Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nanti. Masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Dari kekesalan PDIP kepada Jokowi yang dianggap tidak taat asas, tidak loyal, sehingga tidak memenangkan PDIP dan tidak menangkan Ganjar Mahfud. Bahkan ya Jokowi punya skema sendiri yang katakanlah memenangkan anaknya sebagai cawapres. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya bahwa ya kemarahan PDIP itu ya bisa dimaklumi, tetapi tuduhan yang mengatakan Jokowi akan mengambil alih kepemimpinan Megawati, ini tentu tuduhan yang serius yang harus dibuktikan kepada publik agar tidak terjadi fitnah begitu. Kita juga belum mendengarkan sampai sejauh ini bahwa Pak Jokowi itu sudah keluar atau tetap masih ada sebagai kader dari PDI Perjuangan. Ini juga kita nggak tahu kan gitu. Jadi mestinya memang de facto de jure itu jelas gitu ya. Secara de facto tidak lagi dengan PDI Perjuangan, tapi secara de jure mungkin belum ada kata putus gitu ya dengan PDI Perjuangan. Jadi itu dulu mungkin yang harus diklarifikasi. Memang beliau ber-KTA. Pak Jokowi pernah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tetapi dalam konteks keputusan politiknya, ya saya harus berani mengatakan bahwa sudah jauh dari kultur yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Jauh atau masih anggota, Mas? Secara formal masih anggota. Tapi masuk kita memecat presiden yang kebetulan juga anggota dari PDI. Tapi saya tidak jelasnya posisi Pak Jokowi dalam konteks apakah dia masih kader PDI Perjuangan atau tidak. Yang kita ketahui sebagai awam, belum pernah ada pencabutan KTA dari Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya sih isu ini akan lebih cepat beres. Hal-hal tanda tanya besar mengenai isu PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, entah Pak Jokowi mengundurkan diri atau kemudian PDI Perjuangan yang kemudian mengeluarkan Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Poin saya adalah kenapa sih nggak fokus saja teman-teman PDI Perjuangan untuk kemudian ikut membackup, memberikan bantuan bukti fakta-fakta hukum supaya kemudian peluang gugatan dari 03 ini bisa dikabulkan dibanding kemudian berbicara mengenai isu-isu yang lain seperti yang kita dengar sekarang dan perdebatkan sekarang. Nah, itulah video yang menggambarkan betapa buruknya Jokowi dan Gibran di mata Hasto Kristianto. Sebenarnya awal kegalauan Hasto Kristianto itu disebabkan oleh Presiden Joko Widodo yang meninggalkan PDI Perjuangan karena mendukung pencalonan bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Sehingga PDI Perjuangan semenjak saat itu mengalami kondisi yang rumit secara politik. Kenapa rumit? Karena PDI Perjuangan merasa menjadi korban atas manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Akibat inilah PDI Perjuangan mengalami stres politik yang luar biasa, di mana di satu sisi PDI Perjuangan sangat marah karena merasa dikhianati, tapi di sisi lain
PDI Perjuangan sulit untuk mengungkapkan kemarahannya karena Jokowi sulit terprovokasi. Sebelumnya kekecewaan ini pun pernah dikatakan oleh Hasto Kristianto yang mengaku PDI Perjuangan saat itu sedang sedih dan berduka karena telah ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo dan keluarga. Padahal selama ini PDI Perjuangan telah mencintai dan memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada Presiden Jokowi. Berawal dari akibat kegalauan inilah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga sampai saat ini rupanya masih belum bisa move on. Bahkan seolah-olah seperti ingin membalaskan rasa kekecewaannya kepada Jokowi, sehingga belakangan lebih sering berkicau soal keburukan-keburukan dari orang yang pernah membuatnya kecewa, yaitu Jokowi dan Gibran. Tapi cara kicauan Hasto ini sangat disayangkan karena terlalu over confidence dan ngawuran, sehingga apa yang dituduhkan sebenarnya tanpa didasari oleh data dan fakta. Oleh karena itu, dalam video ini semua tuduhan-tuduhan terhadap keburukan-keburukan Jokowi dan Gibran akan dengan sangat mudah dipatahkan atau dirontokkan oleh Muhammad Khodari atau biasa disapa dengan Mr. Q dan Habibur Rahman, serta staf khusus kepresidenan yaitu Billy Mambrasar. Nah, demikianlah ulasan isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.